di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي babun ay hadza babun. Babun itu khobar mubtada mahdhuf, asalnya hadza babun. Jadi babun itu kada boleh jadi mubtada karena kada boleh jadi khobar, kada boleh jadi mubtada tuh. Kenapa? Karena di situ kada bersandar, tidak ada alif lam, tidak ada alif lam dan tidak bersandar. Jadi enggak apa itu jadi khobarnya aja, mubtadanya dibuang, takdirnya hadza. Adapun ini yaitu bab la tustaqbalul qiblatu, tidak boleh dihadapkan ke kiblat. Kenapa yang kada boleh? Biwaitin, disebabkan buang air besar, au baulin, atau buang air kecil, illa kecuali, berarti boleh indal bina'i jidarin aw nahwihi, kecuali di sisi bangunan, tembok atau seumpamanya. Ini dalam wisi misalnya menghadap kiblat kada apa-apa. Kenapa? Jadi karena menghadap tembok. Kalau di tanah lapang langsung menghadap kiblat itu udah boleh. Atau di belakang batu menghadap kiblat misalnya, ada batu di mukanya kada apa-apa, disebabkan ada tirai, ada dinding yang menghalangi menghadap kiblat. Kalau di tanah lapang tidak ada pelindung, langsung menghadap kiblat, itu kada boleh. Wa bihi qala haddatsana Adamu, telah memberikan hadis kepada kami oleh Adam, bukan Nabi Adam lah, Adam. Qala berkata iya, di dalam ada huwa. Qala berkata iya, kembali kepada Adam. Berkata iya, ya si Adam. Ujar si Adam, haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin, telah memberikan hadis kepada kami oleh Ibnu Abi Dhi'bin. Qala berkata Ibnu Abi Dhi'bin, haddatsana Az-Zuhri an Atha ibni Yazid al-Laitsi, telah memberikan hadis kepada kami oleh Zuhri. Zuhri mengambil dari Atha anak Yazid al-Laitsi, mengambil lagi dari Abi Ayyub al-Ansari, dari Abi Ayyub al-Ansari. Abi Ayyub ini adalah sahabat Nabi. Qala berkata iya, ya si Abi Ayyub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini si hadisnya, hitungan matan mulai ida sampai waribu itu matan. Kalau di atas tadi qala itu rawi nah, atau sanad, sama sanad itu yang disandarkan dari awal, dari yang kedua, yang ketiga sampai kepada Nabi. Ida apabila ata datang ahadukum oleh salah seorang dari kamu, datang ke mana? Al-ghaito, akan buang air besar atau beol. Fala yastaqbilil kiblata, maka tidak boleh ia menghadap kiblat. Asalnya fala yastaqbil al-kiblata. Jadi kaidah nahwu, apabila dua mati berdekatan maka dikasrohkan huruf yang pertama, kemudian yang kedua jadi nasab. Fala yastaqbilil, kalau diputus fala yastaqbil al-kiblata. Kalau disambung fala yastaqbilil kiblata, karena fi'il mudhari itu tidak boleh kasroh. Yang boleh ropa, nasab, jazam. Kasroh kada boleh. Kenapa ini ada kasroh?
karena bertemu alif mati, bilnya itu mati. Fala yastaqbil, maka tidak boleh menghadap ia salah seorang kamu al-kiblata akan kiblat. Wala yuwalliha dhahrahu, dan tidak boleh membelakanginya oleh belakangnya. Artinya menghadap ke belakang, menghadap ke timur kalau boleh juga. Syarriku awaribu, ke sebelah barat kada boleh, ke sebelah timur kada boleh. Babuman tabarraza ala labinataini. Ini bab tentang orang yang buang hajat di atas dua batu atau dua bangunan atau dua tembok. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Telah hadiskan dari kami oleh Abdullah anak Yusuf. Qala berkata ya si Abdullah, akhbarana Malikun, telah memberikan kabar hadis kepada kami oleh Malik. An Yahya bin Sa'idin, dari Yahya anak Sa'id, an Muhammad bin Yahya, dari Muhammad anak Yahya, ibni Habban, dari Habban, an ammihi, dari pamannya, Wasi bin Habbana, Wasi anak Habban, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah anak Umar. Ini sahabat. Kalau tadi itu tabi'in. Annahu kana yaqul, bahwasanya Abdullah bin Abbas berkata, inna nasan yaquluna idza qa'adta ala hajatika fala tastaqbilil qiblata wala baital maqdisi. Faqala Abdullah bin Umar, laqadir taqaitu yauman ala dhahri baitin lana faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini mustaqbilan baital maqdisi li hajatihi wa qala la'allaka minal ladzina yusalluna ala awraqihim falqultu la adri wallah. Qala Malikun, yakni alladzi yusalli wa la yartafi'u 'anil ardi yasjudu wa la sikun bil ardi. Telah hadiskan kepada kami sudah tadilah, berkata Abdullah, inna nasan, sesungguhnya manusia, yaquluna, mereka berkata, qala yaqulu yaqulani yaquluna. Di situ ada dhamir hum kembali kepada nasan. Nasan itu jamak taknis. Jamak taknis itu artinya jamak boleh untuk lelakian, boleh untuk kebinian. Inna nasan, sesungguhnya manusia, yaquluna, mereka berkata, idza qa'atta ala hajatika, apabila engkau duduk di atas hajatmu, artinya masuk hendak ke WC atau hendak bahira atau buang hajat, fala tastaqbil al-qiblata, maka tidak boleh menghadap kiblat, wala baital maqdisi, tidak boleh menghadap ke Baitul Maqdis Palestina atau perbatasan Israel Palestina. Faqala Abdullah bin Umar, maka berkata Abdullah anak Umar, laqadir taqaitu yauman ala dhahri baitin lana, sungguh aku menemui pada suatu hari, ala dhahri baitin, di atas bangunan kecil bagi kami, artinya bisik gitulah. Faraitu Rasulullah SAW, maka aku melihat Rasulullah SAW ala labinataini. Kita tadi kada datang. Lambat tadi. Ala labinataini, atas dua tembok atau dua batu. Mustaqbilan Baitul Maqdis li hajatihi, menghadap Nabi ke Baitul Maqdis karena hajatnya. Tapi tadi ada tembok, dua tembok
Jadi sidin ada penghalang. Nah gitu. Wa qala berkata iya ya Abdullah bin Umar. Malikun faqultu la'allaka minal ladzina yusalluna ala awraqihim. La'allaka barangkali engkau termasuk orang yang sembahyang di atas kendaraan mereka. Faqultu la adri, aku tidak tahu, wallah demi Allah. Qala Malikun, berkata Malik, yanil ladzi yusalli, maksudnya orang yang salat, wala yartafi'u anil ardi, dan tidak tinggi di atas bumi, artinya tidak di atas. Yasjudu, dia sujud, wala sikun bil ardi, yaitu sujud dan dia meletakkan dahi ke bumi. Maksudnya bukan di atas kendaraan. Jadi kalau di atas kendaraan sholat misalnya, nah itu apabila sholat di kendaraan masalah kiblat pertama aja, misalnya menghadap ke Baitullah, jadi akhirnya dia dibawa ke barat, ke timur, kota, ke selatan, itu terserah. Tapi niat pertamanya harus menghadap kiblat. Jadi diarahkan ke kiblat untuk sholinya tuh. Limahnya jalan bebas aja kemana aja lagi. Habis sudah lo? Belum? Babu khurujin nisa. Babu khurujin nisa. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ini yang ini apa ngarannya? Boleh jadi mubtada babunnya. Kenapa? Karena ini bersandar dan khuruj. Babu khurujin nisa'i ilal barazi. Ini bab, yaitu ini bab keluar wanita-wanita ke tempat beol. Wabi qala haddatsana Yahya bin Bukairin, telah menghadiskan kepada kami oleh Yahya bin Bukair. Qala berkata Bukair, haddatsana Al-Laitsu, telah memberikan hadis kepada kami oleh Al-Laits. Qala berkata ya si Al-Laits, haddatsani Uqail bin Uqailun an ibni Syihab an Urwata an Aisyata, telah menghadiskan kepadaku oleh Uqail dari ibni Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil laili, bahwasanya istri-istri Nabi Muhammad SAW kunna adalah mereka, yakhrujna keluar mereka, bil laili waktu malam, idza tabarrazna ilal manasi'i, apabila dia buang air besar ke tempat-tempat yang terlindung. Wa wasaidun afyah, yaitu tempat yang tinggi yang terlindung. Maka Umar yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Umar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhjub nisa'aka, uhjub, dindingilah istri-istrimu. Oh jadi belum berdinding lagi lah, artinya di tempat yang tinggi yang tidak ada dinding. Afiyah itu kalau berdinding tidak ada menghalangi, tidak ada yang menghalangi tirai istri-istri Nabi qada hajat. Umar memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi, bahkan memberikan masukan. Maka Umaru, maka adalah Sayyidina Umar yaqul, berkata iya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhjub nisa'aka, berilah dinding akan istri-istrimu. Falam yakun Rasulullah SAW yaf'al, maka Rasulullah SAW tidak melakukan. Karena Nabi itu la yantiqunul hawa in huwa illa wahyuha, tidak berkata, tidak menjawab sekehendak nafsunya, kecuali ada wahyu yang dikirim oleh Allah melalui Jibril. Nah, jadi Nabi tidak menjawab, tidak melakukan yang disuruh oleh Sayyidina Umar.
Fa kharajat Saudatu bintu Zam'ata zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Maka keluar Saudah anak Zam'ah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatan pada suatu malam. Minal layali dari beberapa malam isya'an di waktu isya. Jadi apabila malam keluar Saudah. Wa kanat imra'atun tawilah, adalah Saudah itu wanita yang tinggi. Panadaha Umaru, maka memanggil kepadanya oleh Umar. Ala qad arafnaki ya Saudah. Perhatikan, sungguh aku mengenal engkau wahai Saudah. Hirsan ala inzilal hijabu, mengharap atas turunnya surah Al-Hijab. Fanzalallahu ayatul hijab, maka menurunkan Allah akan ayatul hijab tentang bahijab. Jadi wanita-wanita asal mulanya itu masalah buang air besar. Jadi turunlah ayatul hijab bahwa ditutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan ketika sholat. Di luar sholat seluruh badan. Wallahu alam. Sampai ke hadis haddatsana Zakaria qala haddatsana Abu Usamah.